Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Muhammad Rohimi, yaitu akan meneruskan pembacaan Candu Berperilaku Buruk. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang sudah mendukung channel ini, dan yang masih baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan semoga Anda di sana baik-baik saja. Yang tadinya adalah biasanya live streaming, tapi kini mencoba untuk merekam kembali untuk membacakan buku yang berjudul Candu Berperilaku Buruk bab 3 ya. Dan saya akan mengucapkan terima kasih juga atas pemberian tripod dari seseorang yang disitu untuk alat merekam. Oke, kita akan melanjutkan, yaitu bab ketiga ini yang live streamingnya sebenarnya sudah ada, yaitu Candu Berperilaku Buruk tentang seks. Ini yang amat menjalar di tubuh seseorang karena berteman dengan nafsu. Memang orang itu ada akal dan nafsu, begitu. Beda lagi kalau sudah akad nikah, seks yang konon katanya bisa mengobati segala macam penyakit, itu sebenarnya belum diketahui secara medis yang tepat. Ini katanya, konon katanya seperti itu. Lalu bagaimana dengan seseorang remaja labil yang masih di bangku sekolahan? Ini candu seks yang tadi, wah ini gawat dan resikonya cukup berat, bahkan hilangnya kehormatan gadis gara-garanya kecanduan seks ini. Hati-hatilah dan selalu berwaspada, apalagi kalau sekarang sudah zamannya seperti ini. Ini akan menjadi persoalan panjang dan tidak bertepi hal candu seks seperti yang pernah diketahui di sekeliling kita. Memang kita tahu di sekeliling kita itu seperti apa. Karena banyaknya pencabulan dan sebagainya, dan bahkan mudahnya bermedsos atau media sosial di zaman sekarang ini, dengan internet di genggaman dunia akan tahu. Nah, ini menyebar luasnya dalam publik, akan menyebar luas berita-berita ataupun mengatakan bahwa sebuah berita yang terpercaya, bukan hoax. Maraknya video vulgar ini menjadi tontonan publik, seperti yang pernah kita lihat di video-video yang ada di TikTok, di Hello, di Snack, dan lain sebagainya. Disajikan juga foto-foto tidak senonoh di media. Ya memang itu semua tergantung orangnya dan caranya menggunakan internet itu sendiri, karena bisa untuk kemanfaatan. Nah, ini bisa untuk kemanfaatan, ya bisa untuk tidak bermanfaat juga. Sebelumnya kita minum kopi dahulu. Bismillah. Masih dalam candu berperilaku buruk seputaran seks, atau bisa dibilang tentang porno. Ini semua membuat orang bisa geleng-geleng kepala jika melihat kenakalan remaja masa kini. Nah, ini tentu dalam pembahasan panjang ini akan membuat jenuh dan bosan, ya mungkin, karena ya cuma seperti ini. Candu berperilaku buruk inilah sebabnya ketidakseimbangan di dalam berpikir. Mungkin saja dari mereka sudah menerima apapun resiko yang didera tanpa pikir panjang, padahal itu bukan berarti membuat mereka gaul, akan tetapi membuat dia itu takut hati. Sebenarnya begitu. Sebenarnya membuat dirinya takut hati. Candu berperilaku buruk dalam hal seks di sini memang mengarah negatif. Tapi apa boleh buat jikalau membabi buta seakan tidak
terhindar lagi. Maka dari itulah pembahasan kali ini untuk mengoreksi diri masing-masing, entah orang dimanapun. Ini untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Penelitian lebih lanjut dalam hal candu berperilaku buruk tentang ini cukup dalam hati masing-masing bisa menjawab otentiknya. Bagaimana cara menyikapinya? Itu otentiknya ada di dalam hati masing-masing, begitu. Atau itu cukup untuk gairah cinta, perlu digarisbawahi ini teruntuk yang sudah menikah ataupun baru menikah. Ini terkecuali. Terus bagaimana jika seseorang yang belum menikah? Nah, jadikan saja pengetahuan semata. Hanya pengetahuan semata saja. Nah, jadikan saja pengetahuan semata, jangan sekali praktek. Bahkan tidak boleh mendekati seks tersebut kalau tidak mau kecanduan berat tanpa batasan. Ini yang perlu diingat-ingat kembali. Karena kecanduan seks itu seperti itu. Kalau sudah menikah sudah beda cerita. Menyikapi candu berperilaku buruk itu menjadikan seorang berpikir dewasa hingga mengetahui seluk-beluknya, maksudnya seluk-beluknya, maka jangan ikut-ikutan. Nah, itulah menjadi yang tak terarah. Nah, ini menjadi tak terarah. Candu berperilaku buruk tak terelakkan dalam kehidupan kita semua, termasuk dari kemanfaatan atau keburukan yang kita terima dengan jelas. Keburukan jauh dari manfaatan. Sedalam-dalamnya pembahasan ini masih banyak mentahnya. Harus mengoreksi kembali bagaimana baiknya. Hambaran lautan biru pun akan termakan oleh banyak orang di dunia ini mengalami kecanduan, apalagi tentang seks. Ini sangat memprihatinkan. Bisa dibilang menjadi angka besar dalam persentase populasi orang ini. Ini sangat harus berhati-hati. Candu berperilaku buruk menyebabkan seorang seperti tidak mau diingatkan oleh siapapun, apalagi tentang seks. Ngomong-ngomong, kenapa seorang wanita ketika melahirkan itu mudah kalau kehamilannya di luar nikah? Nah, ini. Kalau kehamilannya di luar nikah atau pergaulan bebas, karena ada rasa takut sehingga sakit pun tidak terasa. Ini hanya kira-kira. Berbeda lagi kalau melahirkan di dalam ikatan pernikahan, terasa tenang tanpa rasa takut, dihina dan sebagainya. Karena ada sang suami, sehingga luar biasa merasakan sakit ketika melahirkan. Sebenarnya kalau ini ngomongin melahirkan seorang wanita yang curhat bagaimana, ya tetap menyakitkan gitu. Sudah menjadi candu yang jadi perilaku buruk bila menerpa siapa saja, siapa yang disalahkan dan siapa yang tersalahkan. Ini yang sangat bingung. Kemurungan akan diterima bila dicegah secara paksa dan lebih baik bila tersadar diri tanpa campur omongan orang lain. Tersadar sendiri, begitu. Candu berperilaku buruk akan menjadi sebuah pelajaran bagimu dan bagi kalian yang di mana saja. Akankah menjadi penyebab utama kalau sedang kecanduan berat? Ini. Bahkan tak pedulikan kehidupan sendiri, makanya harus tersadar. Ini perlunya kita menyadari. Begitulah candu, dan ini masih seputaran candu berperilaku buruk tentang seks. Semakin tersiksanya batin bila seorang itu belum memenuhi jiwa seksnya. Bukan ini sok pintar, tapi berpikirlah sendiri. Nah, ini dalam candu berperilaku buruk, itulah menjadikan seseorang tahu manfaat banyak membahayakan. Tidak ada sedikit manfaat dan banyak membahayakan.
tak tersadar mengancam bahaya, campakkan diri problema yang kini sulit dirasakan sendiri, terutama dalam jumlah besar dan pembicaraan yang panjang. Ini masalah candu berperilaku buruk memang seperti itulah. Masih berlanjut, candu berperilaku buruk dalam seksual memang menjadi candu yang kejam kepada siapapun insan di dunia ini dalam kehidupan yang fana nanti. Apakah masih mempertaruhkan nyawa demi hawa nafsumu? Ini tindakan yang tidak dibenarkan kepadamu. Sesalilah kecanduan seks, lebih-lebih masih remaja. Ini loh. Toh yang kini sudah tua pun ikut andil, enggak mau kalah dengan anak remaja. Nah, setelah tahu kecanduan membuat perilaku seseorang akan buruk, maka berpikirlah 1000 kali bertindak. Ini yang harus diingat-ingat. Kita pun salinglah mengingatkan saja agar tidak terjerumus ke jurang kesesatan, penuh hawa hitam pekat menjerat oleh seks durjana serta merajalela di mana-mana. Ini. Maka dari itulah berhati-hatilah dalam pergaulan, apalagi sekarang mudahnya untuk bermain Android. Ini bermain Android kesana kemari, bisa untuk janjian atau gimana. Masih dalam seputaran candu berperilaku buruk, maka janganlah merubah topik dahulu sebelum mengupas tuntas ke akar-akarnya. Bagi Anda yang sedang sibuk bekerja dan lainnya, boleh untuk meninggalkan terlebih dahulu. Ya, silakan kalau misalnya ada pekerjaan lain yang kerjakan, ya selesaikan dulu. Memang sudah terfokus tema candu berperilaku buruk untuk mengetuk pintu hati seseorang ataupun hati masing-masing, terutama pada diriku. Benar sadar itu semuanya tanpa daya lagi kalau kecanduan. Nah, kalau kecanduan memang seperti itu. Kita minum kopi dahulu. Putus harapan jika penyesalan sudah dialami. Candu yang membuat perilaku buruk pada siapa saja tak pandang bulu. Siapa saja yang sudah balik ya tentunya. Pada siapa saja tak pandang bulu, bila mana sudah terlanjur basah mau berbuat apa dan mau gimana. Cobalah untuk selalu mengevaluasi tiap malam tiap-tiap kesalahan yang diperbuat. Ini yang harus diingat-ingat kembali tentang pengevaluasi dirinya. Tak boleh putus asa meskipun candu telah menggerogoti keadaan. Dan jangan over dalam bertindak. Apapun itu. Tiap-tiap kesendirian mulai kesadaran menyapa kepadamu. Karena candu dalam seks akan terus mengikat pikiran dan batin. Terus tergores oleh penyesalan sejuta pendosa menjadikan tumbuhan asa. Ini. Sudah cukup sadar atau masih tarik ulur dalam pembahasan ini? Sensitif terjadi pada dirimu bila disinggung tentang candu seks. Sangatlah marak tentang ponsek atau aplikasi menjerumuskanmu. Bukankah itu akan membuat meronta jiwa jomblomu? Dan bila sudah beristri ataupun suami, jangan ini dijadikan panutan untuk memberitahumu, namun tujuan untuk menghindarinya sebisa mungkin. Nah ini, takutnya bila menjadi perselingkuhan terselubung. Nah ini, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji apalagi sudah bersuami istri. Nah, begitu. Hampir tidak ada cara untuk menghindar dari candu itu. Kalau memang demikian, bolehkah menjawab pertanyaan sebagai berikut? Apa tujuan canduan seks yang berlarut-larut, sobat? Ini apa? Karena tujuannya itu apa? Jawablah dengan kejujuran hati dan dilontari oleh mulutmu itu. Kemudian tulis komentarnya bila perlu ya. Kalau
Tidak perlu berkomentar lah. Jangan cinta sebagai senjata untuk kecanduan seks. Apalah salah cinta bersarang di hatimu. Ini harapan dari belayan kasihmu, sabarlah sampai dirimu halal. Artian tersebut sudah akad nikah, ikatan kasih dan cinta menjadikan hatimu kian tenang dan tentram. Kalau sudah saya mau gimana lagi ya, sudah tentram. Sering kita ketahui kesalahan orang lain, namun lupa dengan kesalahan diri sendiri. Nah ini, semakin bertele-tele pembahasan ini, makin menjadi daya tarik untuk berpikir jauh. Nah, ini kita harus berpikir jauh dan bersikap tenang lah. Nah, itu. Semakin jingkrak-jingkrak setan atau senang kalau seorang sudah tercandu seks atau hanyalah nuruti hawa nafsu birahi menembus batas ini. Menolehnya dan lihatlah kejahatan dan pelecehan seksual di mana-mana. Apa kita hanya biarkan begitu saja? Yang terpenting minimal mendoakan, lekas sadar dan berhenti berbuat ini. Yang tanpa daya kita tidak bisa mengingatkan secara langsung ataupun tidak, kita mendoakan minimal. Begitulah candu berperilaku buruk tentang seks, hanyalah sekilas saja pembahasan ini. Ya, hanya sekilas. Cukup menjadi wacana saja, benar dan tidaknya itu bukan tanggung jawab sang penulis. Karena penulis juga masih banyak belajar dari Anda yang senior. Nah, ini senior-senior bermotivasi tentang kehidupan. Akan kucukupkan sampai di sini saja tentang candu seks. Takutnya semakin kesana malah banyak kesalahan. Entah diriku sengaja ataupun tidak sengaja sobat. Beralih ke pembahasan baru dan tetap tema candu berperilaku buruk. Ini yang nantinya adalah candu berperilaku buruk tentang pembahasan menghibah. Nah, ini semoga bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkan, dan saya akhiri. Bila ada kata-kata yang salah, kita akan berjumpa lagi ke video selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.